Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayaldi, nomor BP 2011-03-2007, kelas 1 PIR, dosen pengampu Suhendrik Hanwar, MT. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas hidrologi. Pertama, aliran mantap pada saluran terbuka. Aliran terbuka adalah aliran fluida yang terbuka atau terekspos langsung ke atmosfer. Oleh karena itu, aliran terbuka tidak pernah mengisi penuh medium saluran yang dilewati. Berbeda dengan aliran tertutup atau terkompresi, aliran tertutup hanya melibatkan cairan saja, contohnya seperti danau, sungai, laut, yang terekspos langsung terhadap udara bebas. Yang ketiga, aliran terbuka hanya digerakkan oleh gaya gravitasi secara alami, berbeda dengan aliran tertutup yang bisa digerakkan oleh perbedaan tekanan atau gravitasi. Selanjutnya, klasifikasi aliran terbuka. Aliran seragam uniform flow disebut seragam apabila kedalaman alirannya dan kecepatan rata-ratanya tetap konstan. Jika tidak disebut dengan aliran tak seragam. Aliran tak seragam non uniform flow, kebalikan dari aliran seragam. Jadi, kedalaman aliran ini berbeda di sepanjang arah alirannya. Begitu juga kecepatan rata-ratanya. Aliran tak seragam dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama aliran berubah cepat atau RVF. Disebut demikian jika kedalamannya alirannya berubah dengan sangat cepat dalam jarak yang relatif singkat. Aliran berubah beraturan atau GVF, graduality variable flow, disebut demikian jika kedalaman alirannya berubah beraturan dalam jarak yang panjang. Selanjutnya, laminar dan turbulen pada saluran terbuka. Klasifikasi angka Reynolds pada aliran terbuka sedikit berbeda jika dibandingkan dengan angka Reynolds pada aliran tertutup. Angka Reynolds pada aliran terbuka lebih kecil karena menggunakan radius hidrolik, tetapi pada aliran tertutup menggunakan diameter hidrolik yang 4 kali lebih besar dari radius hidrolik. Aliran laminar pada aliran terbuka RE sama besar dengan 500. Aliran transisional pada aliran terbuka. Bisa lihat contoh dengan angka Reynolds-nya di samping kiri. Baik, contoh pengukuran radius hidrolik bisa dilihat. Selanjutnya, kecepatan gelombang dan angka Froude. Kecepatan gelombang V sama dengan sigma Gy, di mana V sama dengan kecepatan gelombang aliran fluida, G sama dengan akselerasi gravitasi, Y sama dengan kedalaman aliran. Aliran terbuka diklarifikasi menjadi aliran subkritis, kritis, dan superkritis, tergantung kepada nilai angka Froude yang muncul. Ya, bisa dilihat contohnya di layar. Contoh soal yang pertama. Nomor 1, sebuah gelombang diawali di dasar laut dari sebuah hentakan ketika terjadi gempa bumi. Jika kedalaman laut tersebut sekitar 2 km dan massa jenis dari air lautnya adalah 1,03 kg per meter pangkat 3. Tentukan kecepatan lambat dari gelombang ini. Solusinya, kecepatan gelombang di permukaan ditentukan dengan formula. Catatan, kecepatan gelombang tergantung dari kedalaman artinya dan kecepatan gelombang bertambah ketika kedalaman air bertambah. Nomor 2, sebuah gelombang air muncul dalam sebuah kanal yang cukup lebar. Tentukan kecepatan gelombang kecil dari aliran tersebut jika kedalamannya adalah A 25 cm dan B 80 cm. Apa yang terjadi jika airnya diganti dengan minyak? Solusinya, jawabannya bisa dilihat di layar. Jika cairannya diganti dengan minyak, maka hasilnya tidak akan berubah.
karena kecepatan gelombang hanya tergantung pada kedalaman cairannya. Contoh soal nomor 3, air pada temperatur 15 derajat Celcius mengalir secara seragam di dalam kanal persegi 4 dengan lebar 2 meter pada kecepatan rata-rata 1,5 mm per sekon. Jika kedalamannya airnya 24 cm, tentukanlah apa aliran subkritif atau superkritifnya. Solusinya bisa dilihat di layar. Menentukan debit pada saluran segi 4 dengan rumus Gizi. Bisa dilihat di layar gimana rumusnya. Selanjutnya menentukan debit pada saluran trapesium dengan rumus Gizi. Bisa dilihat gimana rumusnya. Selanjutnya menentukan debit pada saluran segi 4 dengan rumus Manning. Menentukan debit pada saluran trapesium dengan rumus Manning. Selanjutnya menentukan dimensi ekonomis saluran segi 4. Bisa dilihat contohnya di layar. Baik, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.